Gak baik-baik juga. Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Tapi rumahnya jauh-jauh? Enggak sih, alhamdulillah kita anak kota semua. Enggak, maksudnya masih di kota Bandar Lampung gitu. Jauh. Nah, buat lo yang penasaran, nanti kita akan bincang tentang apa, stay tune terus di 91,7 FM. Oke, nanti kita A few moments later. 91,7 Radio Heartline, Your Family Station. Masih bersama Rani dan band Coco Light ya. Iya, halo. Sore. Oh iya, sore ya. Agak ngebuk. Nah, tadi kita dengerin lagu dari Live Without You. Kira-kira apa sih inspirasi dari lagu ini gitu? Oke, kebetulan karena aku yang nulis itu tentang orang yang udah selesai sama pasangannya, tapi gimana pun hidup harus tetap berjalan gitu. Life without you or with you, udah gitu aja sih. Oke. Kira-kira kapan rilisnya nih? Kemarin tanggal 25 September. Wah, baru ya. Baru banget, kita baru banget sih gitu. Kita baru lahir. Lahir. Ini acara akikah di sini. Ini radio pertama kita. Iya, ini radio pertama kita. Semoga terlepas selesai dari sini masih banyak di undang-undang radio. Alhamdulillah, amin. Ya, Ya itu sih tujuannya Mbak, supaya dari sini kita dikasih kerjaan gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi tolong ya gitu. Promosi ya. Iya, betul. Nah, kira-kira Coco Light ini berdiri kapan dan personil awalnya itu siapa aja atau emang udah ini? Oke. Ini Ayo dulu. oke. Jadi sebenarnya terbentuknya itu simple Mbak. Ini Mas Koko pengen ngajak musisi-musisi Lampung untuk ada kontribusi gitu. Coco Light sendiri artinya juga orang-orang yang bersama Koko itu supaya light, bersinar gitu. Nah awalnya sih cuma aku sama Mas Koko gitu kan. Mas Koko bikin lagu terus dia bilang, "Mi, tolong bikin liriknya," awalnya gitu. Nah tapi kan karena memang formatnya band, kita harus cari orang-orangnya kan. Alhamdulillah kita dapat orang-orang yang percaya sama kita untuk maju sama-sama. Dimulai dari Yudi di drum gitu, terus juga Sandi di gitar rhythm dan Mas Ion di bass gitu. Tapi kita belum kenalan ya. Oh iya benar. Kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dari Mbak vokalisnya dulu. Saya dengan Ayu, biasa dipanggil Jessica Iskandar. Waduh, jauh ya. Jauh. Mbak jujur banget. Oke, sebelahnya Oke, saya Koko di gitar dan keyboard. Saya Doi di drum. Saya Sandi di gitar rhythm. Saya Ion Kambeton. aduh. Ini Kak Kokonya dua Maksudnya gimana? gitaris gitu. Oh iya, Gitaris pegang juga. dua gitu. Iya, megang dua. Alat. Oh, Kenapa Mbak? Mau jadi keyboardis kita? nggak bisa sama. Wah, lumayan juga ya berlima. Nih kira-kira udah manggung kemana atau rencananya habis ini ada? Mau kemana aja Iya. gitu. Oke. Kalau manggung kita memang di Coco Light ini kita belum sama sekali Mbak, karena tadi kita bilang kita emang baru lahir. Masing-masing biasanya manggung masing-masing gitu. Jadi memang kalau boleh dibilang Coco Light ini ya campuran musisi dari berbagai Project. band sebelumnya. Terus juga rata-rata emang songwriter sih yang gabung di sini gitu. Itu sih Mbak. Jadinya kalau untuk Coco Light kita belum kemana-mana. Justru ya mau kesini nih minta kerjaan gitu Mbak. Gitu, jadi tolong ya. Jadi Tolong di-share. jadi di Koko Light ini memang serba baru lahir, serba perdana, radio perdana, semuanya perdana. Semua perdana Iya. ya. Terus planningnya ke depan seperti band-band pada umumnya kita pengen online terus jalan, offline juga gitu. Kalau untuk planning jadwalnya sudah ada gitu. Tinggal dijalanin aja. Oke, kan baru ngerilis lagu nih. Kira-kira ada niatan nggak? Atau udah ada kepikiran buat lagu baru? Kalau untuk lagu basicnya kita sebenarnya udah punya 6 lagu Mbak. Gitu. Terus tapi kita putusin lagu ini duluan yang kita recording, keluar, lihat vibes-nya gimana.
Nah, kalau untuk lagu kedua, insya Allah udah kita siapin. Kalau nggak ada halangan, Januari kita mulai recording lagi untuk single kedua gitu. Cepet ya. Iya Mbak, supaya cepat dapat duitnya juga Mbak. Iya, benar. Nah, lagu dari Life Without You ini kan liriknya itu bahasa Inggris ya. Iya. Kadang Indonesia aja tuh kadang kita nggak nyampe apa sih makna dari lagu ini gitu. Tapi kenapa kepikiran buat lagu, apalagi ini indie ya, indie Lampung, kepikiran gitu loh buat lagu yang pakai bahasa asing gitu. Oke. Kamu yang jawab? Ya, boleh. Jadi si ide awalnya itu salah satunya itu karena kebiasaan beberapa temen ini ada yang di sekolah, teman saya juga sekolah. Kebiasaan jadi di sekolahan itu memang apa-apa dikasih PR bahasa Inggris, PR lagu segala macam itu bahasa Inggris. Terus aku pikir juga pemakaian kata bahasa Inggris itu lebih mudah untuk menentukan notasinya gitu. Terus kemudian yang kedua sih saya pikir bahasa Inggris lebih universal sih. Ya walaupun kita Lampung, tapi saya pikir orang Lampung udah banyak tahu bahasa Inggris kok. Iya. Nah, kira-kira ada nggak kepikiran buat lagu tapi pakai bahasa Lampung? Orang Lampung nih gimana? Aduh, gimana nih? Bingung ya? soalnya sukunya campuran juga. Tunggu aja, tunggu melejit baru. Kita berdoa aja semoga lagu yang ini bisa Amin. melejit. Amin ya rabbal alamin. Tapi emang aku lihat Koko Light ini aktif ya di Instagram. Iya. Kita emang narsis ya Mbak ya. Kita emang bangga sama diri sendiri gitu Mbak. Iya, tapi emang harus kayak gitu Oh sebenarnya. iya. Siapa lagi kan yang mau menghargai diri kita sendiri ya. Nah, kira-kira ini kan dari band masing-masing ya, dari pernah di Iya. band masing-masing. Iya. Kira-kira selama kalian di band itu suka duka yang kalian dapat tuh apa sih? Boleh? Boleh dari Mas Ion. Dari Mas Ion. Dari- Kalau mau share Mas. Suka duka banyak banget. Banyak aja dah. Gak bisa diurai. Oke. Terus Kalau aku, aduh, salah sih ya kayak biasa kalau aku dulu ada ya sampai saat ini pun ada band sebelum di Koko Light, sebelum ketemu sama Koko di Lilo, namanya tuh di Lilo. Tapi ya, nah Lilo ini startnya dia ini hanya untuk khusus band pengiring aja sih, buat kayak reguleran lah, lebih dikenal reguler, kayak ada undangan di wedding, tawaran job-job di wedding gitu. Kalau untuk di Lilo sebagai pemain musik ya kan. Iya sih, kalau cuma manggung-manggung di acara wedding, Iya. atau birthday kayak gitu Kita kayak kan gak ada buat jalan ke depannya, masa depannya mau kemana nih, masa Iya. mau stuck di situ aja Iya. gitu kan. ya sih Wan. Nah, kalau buat kakaknya? Kalau saya suka duka, sukanya sih banyak fans. Kalau insya Allah amin. Ini memang nanti. Sampai istighfar loh. Ini bisa diedit gak sih barusan? Pokoknya sendiri. Oh, oke. Suka ini yang paling suka duka di band-band yang lama. Sebenarnya sama jadi ini satu band yang lama nih. Kita sekitar 2007-2008, cuma kita sempat lost contact, dan baru-baru tahun kemarin saya coba cari dia lagi dan ketemu. Saya ketemu di pinggir Kolong jembatan. Flyover ya. Gue tahu lah. Jangan-jangan dibilang posisi. Itu udah sering lihat. Saya pikir begini ya, saya pikir dukanya itu saya pikir memang di band yang hanya idealisme untuk panggung-panggung lokal, saya pikir itu duka sih. Saya pikir itu sudah mengawali duka sebenarnya, karena memang harusnya kita produktif gitu. Makanya saya kumpulkan teman-teman itu kan, tapi juga saya nggak ada ikatan terbatas gitu. Teman-teman sampai sekarang sama band-band yang lama silahkan, sama kokolet pas lagi jalan silahkan gitu. Dan saya pikir sukanya saya terus terang di begitu bangun kokolet ini memang saya suka, dan makanya saya ngumpulin juga temen yang variatif. Ada yang suka narsis, ada yang kalem, ada yang memang
background pengusaha gitu, supaya saya pikir di tim itu ada warna gitu, ada hidupnya gitu. Itu aja sih gitu. Kalau suka duka Cocoline sih kita karena baru lahir ya, jadi belum terlalu banyak. Tadi bilang ada yang kalem siapa sih? pulang bareng. Kalau aku sih, kalau untuk sukanya, karena ini passion ya Mbak ya. Paling enak itu kita ngerjain hobi yang dibayar, hobi yang menghasilkan gitu. So this is my passion. Terus kalau untuk dukanya, pada saat mau ini ngebuka Cocoline, itu gak ada yang percaya. Benar. Gitu loh, gak ada yang percaya bahwa ini band bisa maju gitu, gak ada yang percaya bahwa lagu kita cocok dibawain ke Jakarta, gak ada yang percaya bahwa band di Lampung kayaknya nggak bisa nih kalau bahasa Inggris kayak gini, ini nggak masuk. Bahkan ada teman warta media sendiri yang bilang, wah lagu lo nggak cocok di Lampung, cocoknya di Jakarta gitu. Jadi kita ambil jadi doa aja Mbak. Jadi semua ketidakpercayaan, semua kepesimisan kita balik jadi doa gitu. Itu aja sih. Jadi itu awal-awalnya. Tapi sekarang mudah-mudahan sih ini langgeng ya Mbak ya. Amin. Kita rasa udah sefrekuensi gitu. Kumpulan pelawak yang so bisa nyanyi. Kayaknya ini cocok gitu. Mudah-mudahan. Kita bisa stand up 12 menit. Orang katakan itu bisa menjadi doa dan motivasi. Ya, motivasi. Dan Cocoline bisa membuktikan. Iya, benar. amin. Itu yang paling penting sih. Iya, susah bikin orang buat percaya Iya, bahwa benar. kita bisa maju sih, itu aja. Tapi semoga dengan lagu ini mereka bisa, oh ternyata benar. Amin. Cocoline itu bisa maju. Bahkan bisa sampai internasional. Amin. Ya kita juga harapannya pas pulang nanti nggak ada yang ngeroyok ya Mbak, gara-gara kita ngomong kayak gini gitu kan. Allah nggak ada bagus ya, kita agak deg-degan ngomong kayak gini. Hati-hati ngomong. Oke. Nah, kan masing-masing mungkin udah ada yang berkeluarga ya. Ada permasalahan gak sih? Biasanya kan ada tentangan. Kalau anak-anak muda kan ada tentangan dari orang tua. Band itu nggak benar, bla bla. Banyak kan kata-kata yang kayak gitu. Nah, kalau untuk yang sudah berkeluarga nih ada tentangan gak sih dari pasangan? Gimana ya? Dari soal siapa dulu status nih ya? bingung ya. Siapa? Kalau kita alhamdulillah ya. Kasihan. Semua personil support semua buat. Iya, iya. Orang tua maupun dari karena memang sudah lama tahu kita memang Di musik. di musik gitu. Alhamdulillah. Tanggapan kakak ya, buat orang tua yang kayak gitu, yang beranggapan kalau di band itu nggak bener, band itu urak-urakan, itu tanggapannya gimana sih? Tanggapan? Oh iya, siapa yang mau jawab? Sebenarnya sih Nggak ada ini kayaknya. sih, kalau aku pikir inti dari semua usaha, mau kita usaha di bidang formal, di bidang entertainment bersama band, intinya sih yang penting ketika kita nyampe titik sejahtera, orang tua juga pasti sia aja sih pasti. Jadi kita membuktikan ke sana. Intinya sih ada hasil. Nah, yang penting ada hasil. Kalau ada hasil pasti disupport. Ya. Benar-benar. Pada itu. Bener-bener kenceng banget ya. Siapa bener-bener kenceng banget. Yang terhalang dari seorang tua untuk ngeband karena ada yang diem-diem gitu. Ada pesan nggak? Boleh? Kalau saya sih gini, jangan jalanin apapun kalau nggak yakin. Jadi selagi kalian yakin, jalanin. Tapi tetap harus tahu arahnya mau kemana, Arah. gitu. Kita bawa mobil, ada bensin, tapi kita nggak mau kemana, nggak tahu mau kemana, tiba-tiba habis juga, stuck juga gitu. Jadi kalau lo mau ngotot sama orang tua lo, gue bisa sukses di musik, ya harus dibuktiin, harus punya karya, harus tahu mau kemana, dan harus menghasilkan. Buat apa jadi musisi kalau karyanya nggak mau didengar? Iya. Gitu aja. Itu aneh sih, gitu Ya aja. seperti cinta sih ya. Apa sih? Kalau nggak dijalanin ya setak. Mbak Uta udah mulai terganggu nih. Mbak Uta udah mulai tertekan sebenarnya di ruangan ini. Kira-kira next
buat lagu-lagu ke depan akan mengusung tema cinta nggak sih? Jelas sih mbak kalau itu ya, karena kan katanya hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga kan gitu ya. Nggak mungkin kalau nggak cinta gitu. Jadi kita pakai itu sih, pakai cinta. Terus cuma mungkin kita tetap nggak terlalu cengeng sih mbak gitu, kita bikin tetap Kesedihan. kesedihannya itu berirama gitu. Kalau masalah cengeng sih itu relatif gitu. Yang penting bagaimana usahanya Kokolet ini menghadirkan musik yang benar-benar memang berkualiti gitu. Iya. Kalaupun cengeng tapi model orkestra ya apa nggak ada salahnya Enggak. gitu. Tergantung orangnya apa. Iya. Benar. Ada maksud bukan ya nih. Lagu ini ya. Nggak ngerti artinya. Artinya apa? Ini lagunya sedih nih. Di mancanegara juga ya mereka bahasa Inggris kita nggak ngerti tapi ketika kemasannya mewah Iya, ya benar. laku Iya, oke benar, gitu sih benar. idenya sih ke situ gitu. Ya semoga lagu ini walaupun bahasa Inggris dan diremehkan tapi bisa kayak lagu-lagu di luar negeri. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Bisa sukses dan bisa membayar orang-orang yang remeh. Nah, oke, buat lo hardliners yang mau bertanya-tanya seputar Kokolet bisa melalui via WhatsApp di 081179189117. Nanti kita akan balik lagi setelah lagu yang berikut ini. Keep on streaming. 2,000 years later. Buat Kokolet sendiri nih rencananya kalau misalkan di undang-undang itu bisa melalui siapa? Adminnya siapa sih? Sementara saya mbak, karena kita belum sanggup bayar admin ya. Admin Iya gitu. Bisa di media sosial kita udah kita share untuk tombol WA ataupun telepon sih, jadi sekali klik bisa langsung terhubung gitu. Nah, boleh promosi IG-nya, YouTube-nya, boleh. Oke, kalau untuk YouTube-nya kita di Kokolet Official. Terus untuk TikTok-nya kita kokolet.channel. FB-nya FB page kita ada Kokolet Official. Dan yang terakhir di Instagram kita kokolet.official. Oke, nah buat Kokolet sendiri udah nyiapin belum sih nama fans ya nanti? Oh iya, alhamdulillah karena kita narsis ya mbak ya. Iya. Gitu, kita mempersiapkan segala kemungkinan gitu kan. Gitu. Kita nyebut teman-teman yang mencintai karya kami itu nyebutnya dengan generasi. Generasi. Jadi nyebutnya high gen gitu. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Iya. Supaya keren aja gitu. Apalagi alasannya. Enggak sih mbak, karena terpikir kan tadinya apa gitu. Kayaknya yang kalau lovers kan pede banget dicintain gitu, orang udah biasa gitu, apa ya gitu. Kayaknya generasi deh, kita berharap ini jadi doa. Jadi ada generasi-generasi pecinta Kokolet dari bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya, itu jadi generasi pecinta karya-karya kita gitu sih. Amin. Amin. Dan buat lo yang mau bertanya-tanya seputar Kokolet bisa melalui via WhatsApp di 081179189117. Dan next pertanyaan nih dari aku pribadi. Oh ya. Pendapat kalian masing-masing ya, pendapat kalian buat band indie Lampung apa, kan kemarin kan sempat pandemi dan sempat redup indie Lampungnya, dan buat ada nggak sih masukan buat band-band indie Lampung? Oke, aku Iya. masukan atau pendapat ya? Masukan boleh, pendapat juga Bu. Kalau aku sih lebih ke masukan ya mbak ya. Ya. Perbanyaklah referensi dengar musik gitu, bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri juga. Bukan berarti dalam negeri jelek, enggak, kita juga banyak banget master gitu kan. Cuma mereka juga belajarnya dari musisi luar gitu. Jadi lucu kalau misalnya ada yang bilang lu mau jadi artis gitu. Nah masalahnya musisi ini bukan soal kita ngartis atau enggak mbak, tapi gimana caranya kita, kalau mau dibilang musisi berarti kita harus punya karya. Karyanya itu ya harus kita perdengarkan gitu kan. Jadi itu sih, perbanyak referensi musik
untuk kedepannya biar jadi menghasilkan karya yang juga bervariatif. Kalau dari aku sih itu. Cukup. Pendapat dua-duanya ya, pendapat dan saran ya. Memang pandemi kemarin memang luar biasa gitu, terutama job offline-nya. Bukan hampir tidak ada, malah mungkin tidak ada gitu sama sekali. Masukannya sih yang penting buat teman-teman semua musisi di Lampung, semuanya teman kami, semuanya keluarga kami. Cuman masukanku sih produktif, tetap menghasilkan sesuatu, dan tetap mengembangkan diri sih. Apalagi sekarang kan zaman media banyak sih. Jadi kita nggak perlu job offline juga. Job offline perlu, cuman memang untuk menyalurkan produktivitasnya kita nggak terbatas dalam satu kamar gitu. Jadi teman-teman keep produktif aja deh. Jadi doi. Kalau dari saya sih gimana ya, the best lah. Pokoknya musisi Lampung itu nggak bisa dikasih saran dan kritik. Kalian the best semua pokoknya. Soalnya saya dari main drum ini ya dari otodidak. Iya, otodidak. Jadi nggak bisa ngasih saran ke yang lebih tinggi lah. Panci ya? Apa galau? Itu bantal. Saya dulu bantal yang saya gebuk. Rumah ya. Kan bahwa aku banyak sih kawan-kawan musisi Lampung ini banyak ya, yang dari aku belajar dengan mereka semuanya ya. Aku juga pun nggak bisa ngasih saran sih, sedangkan saya pun juga masih belajar juga, kayak main gitar masih belajar juga sih ya. Nggak beda jauh jawabannya sama kayak Wahyu di the best lah, musisi Lampung ini sih. Intinya produktif, tetap produktif. Kita harus menghasilkan sesuatu dengan hobi kita tuh menjadi suatu kebanggaan juga sih buat diri sendiri sih. Intinya jaga kesehatan musisi Lampung. Jaga kesehatan, abang-abangku, mbak-mbakku semuanya tetap jaga kesehatan, sehat selalu, panjang umur pokoknya. Amin. Ya kayak Mas Boy gitu ya kan. Sehat terus. Mas Yon, Gimana Mas? Karena saya orang Kalung nih Mbak ya. Jadi mungkin nggak banyak. Kalau pendapat saya sih, musik di Lampung ini makin berkembang. Benar. Makin maju, makin berkembang. Terus di balik itu saya juga ada sarannya. Mungkin bisa seperti dulu lagi diadakan event-event off air seperti festival. Jadi karena yang saya lihat mungkin banyak bibit-bibit baru yang punya bakat, punya kreativitas, tapi bingung mau kemana gitu kan, arahnya mau kemana gitu. Mungkin dengan adanya festival lagi, itulah wadah mereka. Mungkin itu jadi tolak ukur dan jenjang awal karir mereka gitu. Gitu aja. Oke. Ada pertanyaan maksud nih, mau tanya Min untuk band Kokolite. Sebelumnya salam kenal, saya Arif di Sukabumi. Hai Arif. Halo Mas. ganti Rizky Bilar. Siar ini Mbak. Pertanyaannya, di single-single berikutnya Kokolite masih mempertahankan format lagunya, yakni menciptakan lagu galau-galau tapi tidak cengengkan, dan semoga Radio Heartland selalu jaya dan selalu memperkenalkan band-band ini. Salam sukses. Amin. Oke. Arif, terima kasih pertanyaannya. Sukses buat Arif juga. Ke depan lagu-lagu kita itu gini sih. Gua nggak membatasi kawan-kawan juga kalau punya ide. Apapun ide mereka saya masukin juga. Yang penting tetap musiknya harus berkualitas walaupun cengeng. Nah, kemudian dalam rancangannya sendiri, Kokolite sendiri sudah ada beberapa. Itu pun gua aduk-aduk tuh. Yang R&B ada, yang jazz ada, yang blues ada konsepnya, yang blues Latin konsepnya ada, yang konsep anak sekarang itu apa namanya? Anak senja juga ada. Senja banget. Ya, memang tema cinta itu memang menurut gua yang paling gampang gitu. Gitu aja sih. Ya doain aja ya Mas Arif.
semoga semuanya jalan. Kita tuh lebih gampang dikenal Iya, benar. ya, karena anak generasi sekarang generasi bucin. Bucin. Bagi kita. Insya Allah enggak. Tipis-tipis. Baru panteng ini Kak, mau tanya Kokolet ini udah keluarin berapa single ya Kak? Ngeband dari tahun berapa dan dari mana asalnya masing-masing? Salam dari saya Ian Shine Band. Oh iya. Halo Mas Ian. Saya kemarin. Halo Mas Ian. Wawan. Oke. Boleh? Yang lain kamu kan jawab. Ada yang mau jawab? Apa sih pertanyaan? Oh pertanyaannya. Mau tanya nih Kokolet itu udah keluarin berapa single dan ngeband dari tahun berapa dan dari mana asalnya Ayu masing-masing? bisa. Kalau Ayu yang nyiptain band sama suami istri soalnya. Ya, kalau sendiri sebenarnya sudah gua konsep tahun kemarin. Yang memang karena kami punya kerjaan masing-masing, band masing-masing. Akhirnya mulai saya fokuskan, saya kumpul-kumpulkannya itu Juli 2022 dan kita langsung tancap gas recording segala macam langsung gitu. Jadi teman-teman ini pun terhitung baru gitu. Itu sih Singlenya berapa? Singlenya sebenarnya sih bisa-bisa aja kalau mau dibuat single-single lainnya gitu. Cuman kita khawatir sama copyright sekarang. Gitu. Kita nggak mau nanti pas live di job offline kita ngonten kan nggak ada hak ciptanya, tapi orang bisa nyuri itu. Jadi kita mau Itu yang patut diwaspadai juga. Jadi rencananya sih per 6 bulan kita selalu rilis rencananya. Doain ya. Amin. Doain Mas ya. Optimis dulu kita dicuri ya. Kita dibilang benasis itu. Tapi emang kemarin juga kan kita ya salah satu Iya. Iqbal Ramadan yang lagunya itu lagu ciptaan dia dibawain sama Gangga. Iya, tanpa ada tulisan nama Kredit dia. ya? Iya. Jadi masalah kan Kak? Iya. Jadi semoga Shine Band ini Shine Band. Nggak apa-apa, kita nggak baperan Mbak. Semoga dari Kokolet ini bisa menginspirasi band-band lain. Amin. Next pertanyaan nih. Sore Heartline, saya Kimang di Tera. Mau tanya dengan Kokolet, apakah ada pecinta musik di keluarga sehingga menyukai musik dan siapa inspirasi musik mereka? Ini jawabnya satu-satu. Masing-masing. Oh, masing-masing. Dari siapa? Dari Mas Yul. Mas Kalem. Apakah ada? Siapa yang bertanya tuh? Dari Kimang. Oh, Mas Kima, hai. Pertanyaannya apa ya? Di keluarga apakah ada turunan keluarga musik? Oh, gitu. Terus inspirasi musiknya Mas Dian siapa? Begitu. Ya, thank you Mas Kimang. Kalau keluarga alhamdulillah support untuk musik suka semua. Dari zaman Firaun masih bujang. Tapi sekarang suka semua. Keluarga kita emang banyak penikmat musik, memang pemusik gitu kan. So, apa tadi pertanyaan berikutnya? Itu inspirasi musiknya. Oh, inspirasi musik. Inspirasi musik ya dari lingkungan aja lah, sama musisi Yang dedengkot gitu. Kalau disebut satu banyak. Gitu. Salah satu deh. Apa tuh? Musisinya Mas. Inspirasi. Salah yang paling ini Mas. Kalau inspirasi ya sebenarnya paling suka banget sama Rhoma Irama. Mantap. itu legend Indonesia itu. Bener. Sorry Bang Haji. Mudah-mudahan Pak Haji dengar kalau ini ya. Langsung ditelepon ya. Suruh datang kok kalau lain. Ini siapa ini? Lalu. Aku siapa tadi namanya? Halo Kimang, aku Sandi. Ya sebenarnya sih kalau untuk keluarga sih nggak ada yang suka musik itu dari SMP tahun berapa SMP 2007 lah, kelas 1 SMP tuh. Itu pun masih belajar main gitar. Ya belajarnya sama-sama kawan juga, kawan-kawan sekolah SM. Ya sebenarnya kalau diceritain panjang sih
singkat aja ya ini apa, aduh susah Pedes. Panjang tadi. panjang tadi itu gak bisa diceritain ya. Nanti untuk Mas Imam dicek aja mungkin. Ya kalau panjang. Bisa jadi cerpen. Bisa jadi cerpen. Kalau untuk musik inspirasinya tuh, waduh. Kalau untuk luar negerinya ada Guns N' Roses, Bon Jovi, kayak Aerosmith, suka itu Mas. Kalau untuk di Indonesianya ada Soleng, Jamrud, banyak lah, masih banyak lagi lah. Ceylon Seven, gitu. Udah. Apa Mbak pertanyaan? Iya. Enggak bercanda. Baca skrip makanya. Kurang briefing ya. Iya, kurang briefing. Musisinya favorit siapa? Dari Mas Kimang. Oh, Mas Kimang. Gimana ya? Nggak ada keluarga musisi sih Mbak. Tapi keluarga suka sama musik. Suka. Dari keluarga nggak ada musisi. Terus Musisi favorit. Suka semua loh Mbak. Suka semua. Iya, bingung Nggak kayak. bisa mau nyebutinnya loh. Salah satu lah ya. Paling nongol itu paling Ceylon Seven. Mas Kimang, thank you pertanyaannya. Kalau keluarga sih semua suka musik, tapi memang ayah dulu waktu merantau kuliah di Banten itu memang band reguleran, jadi mungkin itu nurun mungkin. Kemudian inspirasinya sih sekaligus menjadi tolak ukur dalam saya membangun musik itu ada Taylor Swift, ada John Mayer, ada Stevie Ray Vaughan, Indonesianya ada DMS, ada Faris RM, ada Vina Panawinata. Itu mereka bisa lagi. Ya, gitu. Thank you Mas Kimang. Kalau keluarga musik nggak sih Mbak, cuma memang diajarin nyanyi sama mah gitu. Terus yang kedua, kalau untuk musisi inspirasi, kalau untuk luar negeri saya suka John Mayer sama Taylor Swift, sama band-band punk rock atau pop rock luar negeri. Terus kalau untuk dalam negerinya saya suka Ceylon Seven, Kahitna, sama Dewa 19. Dewa 19. Bukan dulu Chris ya. Biar kelihatan pinter loh, biar kelihatan berkelas loh. Campur-campur. Terakhir tuh lupa belum dijawab dari asal masing-masing. Oh iya. Masing-masingnya. Bandar Lampung sih ya. Kalau kita asli Bandar Lampung. Bandar Lampung semua sih. Lahir di Daerah. Oh, daerah gitu ya. Kalau aku sama Koko dari Sukarame. Kalau saya dari Kemiling. dari Kemiling. Harus lengkap nggak Mbak? Biar dia orang datang. Gitu kan? Nama RT-nya juga. Jangan digerebek. Kalau aku di Kota Sepang, sekitaran Sepang Jaya. Kalau saya dari Briati Negara Sukabumi. Jauh nih, jauh. Sukabumi ini berapa? Jawa Barat. Ajak Lampung. Jawa Barat. Luas sih Lampung ini ya. Bandar Lampung ini rupanya luas juga kok. Kira-kira iya base campnya itu di mana? Oke. Base camp. Untuk Bukan base camp sih bukan sebutannya base camp ya. sebutannya ya, lebih kepada Tempat ngulik. Tempat ngulik, Tempat diskusi, belajar. tempat belajar. Bareng. lebih kepada pos kegiatan aja lah. Iya, kegiatan. Kalau tempat kita merancang sesuatunya itu di rumah gua kebanyakan di Sukarame, tapi ketika kita sudah mematangkan konsep, Latihan. kita mulai latihan kita di Loknet di Wai Halim. Oke, terima kasih buat Loknet juga udah kasih fasilitas. Oke. Kalau Heartland FM ini nyiapin boleh base camp di sini. Bawa sound system. Kalian mau membawakan lagu juga ya? Oh, iya. Iya, jadi sebelum membawakan lagu ada pesan-pesan buat anak-anak muda, buat band-band Lampung.
dirangkum aja satu kok. Ya untuk teman-teman mahasiswa Lampung yang muda yang sudah berumur juga tetap learning, tetap belajar, tetap produktif, tetap menghasilkan sesuatu dan tetap oke aja lah. Oke. Siap. Oke, tapi sebelumnya kita baca dulu komen di YouTube ya. Kalau ada yang jelek, tolong jangan dibacain ya. Takutnya mental kita down gitu. Nanti kita baca sendiri aja kalau jadi jelek. Kita baca sendiri aja lah, biar ngeresapin sendiri. Semoga nggak ada yang Amin. Itu udah biasa sih kalau. Itu udah artis. Tadi udah jadi artis dulu. Netizen. Iya. Ya mudah-mudahan kalau ngeliat muka-muka kita pada kasihan ya, dia nggak tolong lah dibantu lah ini. Oke, kita sapa dulu. Sama drummernya Pak Husni, kepala sekolah, gimana kabarnya Yud? Ya Allah, Masya Allah. Ya Pak Husni, alhamdulillah baik, sehat. Semoga Pak Husni juga udah lama banget ya ketemu. Temuin Sehat-sehat. Jauh rumahnya Mbak. Saya di Kemiling. Dia di mana ya? Rumahnya dong. Di rumah ya. Lupa juga rumahnya. Ya. Pak Husni, sehat terus. Amin. Amin. Oke. Ada Dian Moki juga, salam Indie Band Lampung. Iya. juga Mas Dian. Semoga Mbak Dian. Oh, maaf. Oh, Mas Dian Moki. Dian Moki Jangan sama ngajak berantem dong tolong biarin. Ya nanti dari sini loh ya. Maaf Mas. kemarin dia sempat talk show di sini. Oh, gitu. Dia solo. Oh, Solois. Mas Dian. Halo, salam kenal. Salam kenal Mas Dian. Buat Koko Light maunya boleh gue tampilin lagu, boleh di situ dulu. Oh iya. Don't tell me how to go. It's not that so easy like 5 years ago. Don't tell me how to go. I'm falling apart. Hebat. Yeay. Oke, terima kasih. Nah, buat Kokolet bisa say hello dulu sama Pak Jimri, orang pusat. Pak Jim, direkturnya Radio Heartline, Pak Jimri. Pak Jimri. Oke. Halo Pak Jimri, selamat sore. Semoga harinya menyenangkan. Oke, nggak kerasa banget nih kita udah berbincang-bincang selama 1 jam aja. Saatnya kita pamit undur diri. Oke. Next, semoga bisa mampir lagi ke sini dengan lagu baru. Amin. Oke, kita pamit undur diri. Tebarkanlah kasih dan layani Tuhan. Keep on growing and never give up. Stay tuned.